di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan balik luruskan pernyataan statement dari seorang mualaf, dan kali ini mualafnya adalah mualaf Prince, guys. Ya, dia ngakunya mualaf Prince. Ya, kita ikutin aja. Jadi orang ini ngakunya dia mantan Kristen, kemudian dia mualaf jadi Islam. Karena dia bahas tentang Alkitab dan menuduh Alkitab yang enggak-enggak, maka saya wajib untuk meluruskannya. Saya akan luruskan pandangannya karena saya punya hak jawab atas hal itu. Jadi saya akan menjawabnya supaya pemikirannya agak terbuka dikit, nggak cetek gitu, guys. Oke, langsung aja kita denger videonya. Itu ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati ya, atau ayah atau ibu atau istri atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Kita cuman tuh, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72. Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28, bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih, pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya didampingi bidadari, 72 bidadari, ini didampingi. Nanti akan didampingi 72 bidadari. Tapi di sini di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Ya, jadi dari video itu kita tahu dan tarik kesimpulan bahwa dia berpikir bahwa orang Kristen tuh dapat 100 istri. Oke ya. Jadi pemikiran yang polos itu gitu kan, yang lugu polos. Kemudian dia berpikir bahwa orang Kristen itu ketika mengikut Yesus dia akan mendapatkan 1000, ngeri kali ya, 1000 lagi, 100 istri, karena ada kata 100 kali lipat. Kita akan bahas ayat ini. Apakah benar ini berbicara mengenai istri yang dapat 100 kali lipat atau sebenarnya enggak? Mari kita langsung bahas aja. Nah, ayatnya itu dari Matius 19 ayat 27 dan seterusnya. Dikatakan situ, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus di sini tanya, apa yang akan didapatkan? Sedangkan saya ini sudah meninggalkan semuanya dan saya mengikut Yesus. Dan ini pertanyaan Petrus ya. Kemudian dijawab sama Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi apakah ini berbicara secara literal begitu? Ya enggak juga gitu. Karena kalau kita lihat di situ, siapa yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan duduk bersama-sama dengan Yesus menghakimi suku-suku Israel. Ini sebenarnya berbicara mengenai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan Israel. Kita tahu Israel itu yang tidak percaya kepada Yesus, pada akhirnya dia juga akan dihakimi. Yang menghakimi siapa? Dikatakan di sini adalah Yesus, tetapi dikatakan juga duduk bersama-sama dengan Yesus mereka. Ya, secara khusus dalam ayat ini berbicara mengenai para murid Yesus, yang mana para murid Yesus pada akhirnya akan memerintah, menduduki tahta bersama-sama dengan Yesus untuk menghakimi, mengadili. Kalau kita lihat di sini ya, duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Jadi memang statement ini benar-benar untuk para murid.
Ya, maknanya juga sama dengan kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama dengan mereka. Sebenarnya kalau kita mengerti ayat ini, kita nggak boleh lah literal, terus kita benar-benar terima mentah-mentah polos gitu loh. Itu kan nggak bisa. Kayak misalnya Jokowi bilang tak gebukin, ya bukan berarti digebukin beneran, iya nggak? Misalnya siapa yang melawan pemerintah nanti tak gebukin, nah, bukan berarti itu benar-benar digebukin. Itu hiperbola untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius ngurusin hal itu. Kira-kira seperti itu. Dan memang mualaf Prince ini memang harus belajar berpikir sesuai konteksnya, sesuai dengan apa yang dimaksud dalamnya. Lanjut ya. Di ayat 29 dikatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, dikatakan ya, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, dan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya mau menyoroti kata 100 kali lipat. Ya, di sini bukan berarti ketika engkau meninggalkan istrimu, kemudian kamu dapat istri sebanyak 100 kali lipat. Ketika kamu meninggalkan rumahmu, kamu dapat rumah 100 kali lipat. Nggak gitu konsepnya. Oke, kita akan lihat di sini. Ayat ini kan berbicara kepada para murid ya. Petrus bertanya, ketika aku ikut engkau apa yang akan aku dapat? Kemudian Yesus menjawab Petrus tentunya kan. Kemudian Petrus dibilang, terus kalau kamu meninggalkan keluargamu, rumahmu, meninggalkan semuanya demi aku, maka kamu akan dapat 100 kali lipat. Jadi, apakah Petrus punya istri 100 kali lipat? Apakah murid Yesus semua punya istri dan rumah 100 kali lipat dari rumahnya dia? Karena enggak. Iya kan? Lalu maksudnya apa? Nah, sekarang kita sebelum masuk ke itu, kita masuk dulu ke dalam maksud dari meninggalkan orang tuanya. Lalu ayat ini kalau dipelintir nih, harusnya mualaf Prince nggak tukang pelintir nih, harusnya ini makanan empuk. Mualaf Prince bisa melintirnya gini, berarti Yesus memerintahkan untuk meninggalkan orang tua, istri, dan lain-lain dong. Pasti pikirannya gitu. Tapi nggak gitu guys. Maksudnya meninggalkan artinya gini, jika orang tuanya melarang, misalnya kayak orang tua saya melarang saya untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh, maka ketika saya lebih memilih untuk ikut Yesus ketimbang larangan dari orang tua saya itu yang melarang untuk ikut Yesus, maka dari situ ini yang dimaksud dengan meninggalkan. Jadi bukan serta-merta meninggalkan. Kalau serta-merta meninggalkan, wah nanti semua orang Kristen tinggalkan istri, orang tua, dan lain-lain. Nggak kayak gitu loh. Dia meninggal yang dimaksud adalah lebih memilih Yesus ketimbang orang-orang yang melarang untuk mengikut Yesus. Nah ini kebalik, mualaf Prince bukannya tetap ikut Yesus ketika sekitarnya dilarang, tapi malah dia meninggalkan Yesus. Gak tahu alasannya apa. Nah ayat ini jelas nggak cocok untuk Anda karena Anda meninggalkan Yesus, tidak memilih Yesus begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan 100 kali lipat? Logikanya apakah para murid punya rumah 100 kali lipat, saudara 100 kali lipat, istri 100 kali lipat baik di bumi dan di surga? Ya enggak. Apa yang dimaksud 100 kali lipat? 100 kali lipat itu untuk hiperbola, menggambarkan sesuatu yang melebihi dari apa yang ditinggalkan itu. Yaitu upah yang akan diterima itu lebih besar, lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang ia telah tinggalkan. Dikatakan di situ, lalu berkatalah Yoab kepada raja kami, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku raja menghendaki hal ini? Apakah di sini benar-benar kekuatan tentaranya akan bertambah 100 kali lipat? Ya kan enggak, bisa lebih dari 100 kali lipat, bisa 1000 mungkin, bisa 2000 mungkin, dan lain-lain. Tapi ini menggambarkan bagaimana doa berkatnya ini menggambarkan sesuatu yang lebih hebat, lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Jadi bukan berarti ketika dia mati, tadi kan dibilang ya katanya, oh nanti kalau mati dapat 100 kali lipat istri di surga. Enggak gitu.
Dalam Kristen tidak percaya dan tidak ada ajaran bahwa ketika kita mati di surga akan dikasih 100 istri. Sama kayak yang dikonsepin sama bapak ini tadi, Pak Mualaf Prince ini yang bilang dapat 72 bidadari. Kemudian mau disama-samakan, orang Kristen dapat justru 100 kali lipat istri. Dan cocokmologinya dari ayat ini gak gitu dong. Makanya bagusnya waktu dulu masih Kristen jangan bolos-bolos ke gereja. Waktu masih Kristen tuh jangan bolos-bolos belajar Alkitab. Jangan waktu di Kristen nggak tahu apa-apa, kemudian sudah pindah agama, macam diri tahu semuanya dan segalanya. Karena begini, dalam Kristen kan tidak ada kawin-mengawin lagi ketika di surga. Bagaimana mungkin di surga yang tidak ada kawin-mengawin, Tuhan kasih 100 kali lipat istri yang katanya pasti dipakai. Kalau bidadari kan boleh dipakai, boleh enggak. Oh, yang betul. Apakah begitu? Nah, kita akan lihat ya ayat yang lain. Di dalam Matius 22 ayat 29 dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga. Nih, perhatikan. Tidak ada kawin-mengawin surga, tapi justru hidup seperti malaikat. Jadi jangan ngarang mologi ketika Anda tidak tahu mologi gitu. Nah, inilah apa yang bisa saya luruskan mengenai pengajaran yang keliru ini. Jangan sampai orang-orang ketipu dengan pengajaran yang keliru. Karena yang dia bahas adalah Alkitab dan Kristen, maka saya punya hak untuk meluruskan statement-statement dari Mualaf Prince ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.